Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mau siap-siap presentasi, lagi mau siap-siap ngomong di hadapan ratusan orang, lagi mau meyakinkan board of directors. Wah, ini harus disimak, penting banget. 10 poin kunci dalam public speaking buat yang sering bicara ataupun yang sering presentasi. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di AVioShare, Steny Agustaf. Hari ini kita akan membahas ada 10 poin penting yang harus diprioritaskan sebelum kita melakukan presentasi atau sebelum kita berbicara gitu ya. Kita singkat aja buat teman-teman yang punya pertanyaan, nanti boleh kasih pertanyaan di kolom komen, tapi yang belum subscribe silahkan subscribe akun Steny Agustaf dan juga Avio Productions ya, biar nanti kalau ada konten-konten baru akan diupdate gitu ya. Dan kalau konten ini bermanfaat nanti boleh share gitu ya. Ada 10 poin penting yang Steny mau bagiin dalam berbicara. Kita nih dalam konteks mau melakukan presentasi lah. Ambillah salah satu contoh seperti itu. Ya, kita sadar bahwa public speaking ini memang satu ilmu yang gampang-gampang susah ya. Gampang sih, tapi kalau kita udah ngelakuinnya sendiri semuanya jadi berubah. Belum lagi problem-problem yang sering terjadi. Udah disiapin segala sesuatunya, ada 2 kali 24 jam latihan, tapi tiba-tiba begitu sampai di panggung untuk menyampaikan presentasi, blar, hilang semua. Nah, ya paling tidak kita harus menguasai hal-hal penting ya, hal-hal yang menjadi kunci. Inilah ya 10 key points of public speaking. Pertama adalah ketika kita mau presentasi, kita harus fokus pada audiens. Apa sih tujuan kita mau presentasi? Bukan cuma keren-kerenan, bukan cuma menyampaikan ide atau pepesan kosong aja, tapi kita ingin membuat audiens mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Tergantung tujuannya, purpose-nya apa. Kalau tujuan utamanya melakukan bisnis selling atau berjualan, ya tujuannya adalah supaya ide kita bisa dibeli oleh calon investor, oleh calon klien, calon customers dan sebagainya. Ya, kalau itu adalah sejumlah orang yang ingin kita beritahukan sebuah ilmu, ya harapannya mereka bisa memahami ilmu yang kita berikan dan mereka mengamalkannya itu. Ya, jadi apapun yang kita lakukan dalam presentasi atau berbicara, kita harus fokus kepada audiens. Ya, bukan serta-merta kita pengen ngomong gitu aja. Sini gue pengen ngomong. Nggak ada kepentingannya omongan kita dengan audiens. Nah, ini berbahaya. Ya, kalau mindsetnya udah keakuannya tinggi, aku, gue. Nah, ini berbahaya. Jadi, whatever you wanna say, focus on the audience. Apa sih yang difokusin pada audiens? Nah, nanti kita bahas sama-sama di poin berikutnya. Nah, yang kedua adalah kita diharapkan ketika kita membuat presentasi, slide-nya itu tidak berlebihan atau no excess text. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa otak manusia itu mentransfer setiap kata yang mereka lihat di layar, di screen dengan gambar. Salah satu contohnya adalah gajah. Nah, kalau teman-teman saya bilang gajah, pasti visualnya di otaknya gajah, betul nggak sih? Gajah naik sepeda. Nah, teman-teman pasti ngebayangnya gajah dan sepeda, betul gak sih? Gajah naik sepeda muter-muter di keliling taman dan dikejar-kejar sama polisi. Waduh, itu visual semua. Nah, ketika kita menaruh atau meletakkan berbagai tulisan-tulisan yang jumlahnya di luar batas, nah ini berbahaya buat orang. Karena apa? Karena otak manusia itu hanya bisa mentransfer menjadi gambar paling tidak maksimal 40 kata. Jadi nggak lebih dari itu. Kalau bisa lebih sedikit lebih bagus. Kayak yang satu ini, cuma tulisan no excess text di sebelah kiri, sebelah kanan adalah gambar verboten. Nah, gambar atau visual image itu harus relate sama apa yang teman-teman mau sampaikan gitu ya. Ini penting banget. Jadi pastiin slide-nya teman-teman itu matching power image-nya sama pesannya yang mau disampaikan gitu. Oke? Nah, ini nih yang tadi saya bilang, focus on the audience and focus also on what the audience would think, would feel, would do. Jadi kita nggak mungkin kita cuma ngomong presentasi tapi tanpa ada satu impact yang terjadi, tanpa satu efek positif yang terjadi. Kalau teman-teman lagi jualan sebuah produk, tentunya teman-teman harus mikirin nanti gimana ya calon pembeli produk saya, apa yang akan mereka pikirkan, think, apa yang akan mereka rasakan, feel, apa yang akan mereka lakukan. Nah, ini semua harus ada relevansinya. Ya, nggak cuma sekedar ngasih tahu ini misalnya jual obat keren, tapi nggak ada efeknya, ini berbahaya gitu. Jadi kita harus pikirin what the audience would think, would feel, would do. Ya, nah, kalau teman-teman mungkin contoh lain, teman-teman ingin menyampaikan sebuah gagasan atau ide bisnis di hadapan manajemen. Nah, bayangin kalau saya ngomong ide ini, kira-kira apa yang akan mereka pikirin ya?
Kedua, kalau saya ngomongin ide ini, presentasi ide ini, apa yang akan manajemen rasakan nanti ya. Ketiga, ketika saya ngomongin ide ini, apa yang akan mereka lakukan ya. Nah, itu semua harus disusun dalam strategi pra-produksi atau pre-production, enggak pada saat lagi presentasi dipikirinnya gitu ya. Karena ini menentukan nanti bagaimana metodologinya, bagaimana strateginya, bagaimana cara openingnya, bagaimana meraih perhatiannya atau attention grab, sampai ke eksekusi di tengahnya, sampai ke call to actionnya gitu ya. So whatever you want to present, make sure that you would considerate what the audience would think, would feel, and would do gitu ya. Oke, punya pertanyaan? Disimpan dulu pertanyaannya. Kita lanjut. Nah, ini juga rehearse. Kenapa sih ada 3 kali kata latihan, rehearse. There's an English proverb saying that practice makes perfect. Ini memang terdengar klise, tapi nggak ada lain. Orang yang keren presentasi, orang yang keren berbicara di depan umum, di depan kamera, di depan publik, itu adalah orang yang sudah menempuh ratusan jam, belasan jam, ribuan jam sebelumnya. Bahkan orang penulis terkenal bernama Malcolm Gladwell bilang, seseorang itu dibilang expert atau ahli jika dia telah melewati 10.000 jam terbang. So teman-teman baru nyoba 5, 10, 20 jam terbang dan ingin menjadi presenter yang handal, ngimpi aja dulu. Nggak mungkin. Kita harus melewati proses persiapan tersebut. Kita harus capek banget, kita harus bener-bener berat banget mempersiapkannya. Nggak ada kenyamanan yang lahir dari kenyamanan. Kenyamanan itu adanya dari usaha, kerja keras, keringat, wah segala macem lah. Kalau teman-teman ngerasa capek mempersiapkan presentasi, berat banget, kok salah terus. Nah, teman-teman udah di jalur yang tepat. Tapi kalau semuanya serba lancar, nah ini berbahaya gitu ya. Contoh, pembalap Formula One nggak mungkin dia nggak nabrak. Sudah pasti berbagai tikungan pasti dia sering nabrak. Sampai akhirnya menjadi juara. Nah, dengan kelihayan dia itu, dia belajar dari pengalamannya, belajar dari kesalahannya. Tikungan ini, cornering ini nggak nabrak, corner ini nggak nabrak, kecepatan berapa sih, bagaimana kecepatan mata angin. Nah itu kan kedetilan. Nah seorang yang ahli itu pasti sudah melalui banyak sekali jam terbang dan latihan. Nah pertanyaannya adalah, apakah teman-teman sudah sering berlatih atau tembak di tempat? Hari Rabu disuruh presentasi, Kamis langsung present. Waduh. Ya selain nasib, saya nggak bisa kasih saran apa-apa. Karena biasanya orang-orang yang handal berbicara itu adalah orang-orang yang punya pengalaman yang tinggi. So the key is rehearse. Kak, kalau misalnya cuma punya waktu pendek dalam mempersiapkan, saya cuma punya waktu 30 jam. Ya pastikan 30 jam persiapan itu adalah 30 jam terbaik dan sudah maksimal. Tinggal teman-teman mengatur ya segala sesuatunya dengan baik. Ada seorang expert bernama Nancy Duarte yang bilang bahwa untuk meng-create atau mempresentasikan 30 slide kita menghabiskan 90 jam. Di mana di dalamnya ada proses thinking, ada proses sketching, ada proses trimming, ya, ada proses editing, ada proses rehearsing sampai ke berbagai hal. Ya memang, tapi kan nggak selamanya kita secapek itu gitu loh. Kalau kita sudah terbiasa capek, kesananya kita akan lebih santai. Nah masalahnya adalah orang-orang kita itu pengen cepat sukses tapi nggak mau capek. Nah ini sebuah mindset yang salah ya, nggak boleh. Jadi indikator keberhasilan seseorang itu adalah ketika dia sering gagal dan ketika dia capek dan berdarah-darah. Kalau udah ngerasa berdarah-darah, banyak salah, nah itu ciri-ciri orang akan berhasil. Trust me, ini pengalaman saya pribadi gitu ya. And don't forget, never be lazy to rehearse. Harus latihan. Nah tips berikutnya juga sederhana tapi penting. Make friends with people at the venue. Kita ini adalah seseorang yang menjadi bagian dari sebuah ekosistem yang besar. Di dalam presentasi nggak cuma kita yang terlibat, tapi kita butuh operator yang mengoperetin laptop kalau Anda nggak ngoperetin sendiri. Kita butuh asisten untuk mengedit materi presentasi kita. Kita butuh orang audio untuk memastikan bahwa suara kita terdengar dengan baik. Kita butuh lighting man gitu ya, operator ruangan, supaya di ballroom itu lightingnya nggak mencolok ke mata kita atau ke muka kita. Kita butuh bahkan sampai tukang sapu-sapu, kita butuh tukang angkat kursi. Nah ini semua adalah support system yang harus kita manfaatkan sebelum presentasi. Jadi saran saya, temui mereka beberapa jam sebelumnya, kenalkan saya Steny Agusta, saya akan presentasi dalam waktu 6 jam ke depan, tolong bantu saya ya mas, kasih saya audio yang terbaik, gainnya ini, suara saya tipenya ngebass,
Jangan bikin terlalu ngebas, nanti terdengarnya mumbling atau nggak jelas. Bikin agak ringan, kurangin treble-nya, kayak gitu-gitu. Penyanyi aja sebelum manggung, wah udah belasan jam sebelumnya dia siap-siap. Apalagi kita presentasi yang ada unsur bisnis dan ada nilai tambah di situ. Ya artinya kita harus lebih perhatian dengan apa yang kita mau presentasiin. Dan kita perlu berbaik hati dengan orang-orang yang membantu kita di dalam venue. Ya, dan yang terpenting di atas segala-galanya adalah kita berdoa. Tanpa pertolongan Allah kita nggak mungkin berhasil ngelakuin apapun, sekecil apapun nih ya. Ngangkat tangan kita aja nih ya, kalau Allah nggak memungkinkan kita ngangkat ini, kita nggak bisa ngangkat tangan, gitu ya. Jadi tiada daya upaya selain Sang Pencipta setuju sama apa yang kita lakuin. So if you believe that your presentations makes people happy, makes people better, so itu udah satu step yang bagus. Tinggal kita memohon keridhaan dari Yang Maha Kuasa. Oke, kita lanjutin tipsnya ya. Berikutnya adalah dress to impress. Banyak orang yang suka menyepelekan artinya berdandan. Padahal berdandan ini adalah hal yang sangat krusial gitu ya. Dress to impress. Nah, kalau si audiensnya pakai kaos, saya sarankan Anda jangan pakai kaos, pakai kemeja. Kalau mereka pakai meja, saya sarankan Anda pakai blazer. Ya, kalau mereka dressnya biasa, Anda harus sedikit lebih luar biasa, tapi nggak overdress atau underdress. Karena dari situlah confidence bisa kita dapatkan. Kita ngerasa kita sangat confidence ketika kita didukung oleh penampilan yang baik. You will feel good when you look good. Itu penting. Oke? Dan berikutnya adalah ini yang penting nih, make friends with yourself. Penting sekali buat kita berteman dengan diri kita sendiri. Kita tahu musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Ada yang bilang bahwa we are the victims of our own mind. Kita adalah korban dari pikiran kita sendiri. Padahal nggak ada suatu hal yang dikhawatirin, tapi kita khawatir. Nah, akhirnya kita menzolimi atau menutup peluang untuk tampil baik gara-gara kita nggak yakin dengan penampilan kita. Nah, ini jangan sampai. The only one you need to convince yourself is yourself. Satu-satunya orang yang harus diyakinkan untuk keberhasilan ini adalah diri Anda sendiri, ya. So make friends with yourself. Santai aja, berteman dengan diri Anda, berdamai dengan diri Anda. Kalau punya problem banyak, simpan dulu problemnya. Hai problem, tenang dulu ya. Saya mau presentasi di hadapan bos nih, presentasi ini penting buat orang banyak. Jadi kayak gitulah, kayak sesederhananya ada tombol switch on dan switch off yang Anda bisa matikan kapanpun dan Anda bisa nyalakan kapanpun, gitu ya. So make friends with yourself and be comfortable. Intinya ingin mendapatkan kenyamanan atau rasa tenang. Nah, dari rasa yang tenang ini Anda bisa tersenyum, Anda bisa mengatur speed, Anda bisa mengatur nafas, Anda bisa mengatur segalanya. Ya, kalau Anda relax atau lebih utama lagi chillax, wow, itu semua akan keluar dengan mudahnya. Tapi kalau Anda nggak tenang, deg-degan, itu semua akan menghambat. Keringat dingin, lidah putih, tenggorokan kering, wah macam-macam lah, berbagai tendensi-tendensi psikis yang menyerang fisik. So, make friends with yourself. Lanjut ya. Berikutnya tips dari saya adalah stand still. Wah, seperti si gajah tuh ya. Body posture atau postur tubuh itu sangat menentukan seberapa nyaman diri Anda. Dan ini akan terlihat bahwa Anda karakternya seperti apa. Anda seorang yang sombong, Anda seorang yang mengecilkan, kelihatan dari cara Anda bergerak, cara Anda body language Anda gitu ya. Nah, berdiri tegak ya, kalau bisa posisinya memang tidak condong ke kiri atau condong ke kanan atau sebaliknya, tengah-tengah. Kalau Anda mau jalan boleh, tapi pastikan Anda stand still, berdiri di tengah dan membagi perhatian termasuk eye contact kepada audiens yang ada di sekeliling. Kiri kanan gitu ya. Atau Anda mau berjalan boleh ke kiri kanan. Pastikan Anda memberikan perhatian lewat eye contact. Karena eye contact adalah perhatian yang paling kecil yang bisa kita berikan buat audience. And next is tell a story. Kita semua suka dengan namanya cerita. Bahkan zaman kita kecil sebelum kita bobo, kita selalu minta ibu kita untuk membacakan kita dongeng, cerita, riwayat, hikayat dan sebagainya. So storytelling is one of the most effective weapons in presentations. Jadi kalau bisa cari story yang bisa Anda lekatkan dengan materi Anda. Kalau Anda materinya bisnis, cari story yang berhubungan dengan itu. Kalau Anda materinya adalah solusi dari sebuah problem, cari orangnya yang berhubungan dengan problem tersebut, kita blow up ya. Dan story always connects with people. Jadi kita nggak pernah ngomongin story itu tanpa ada kehadiran orang. Contoh, kalau saya mau cerita tentang saya jualan mobil Avanza, saya akan angkat story-nya tentang
siapa sih calon pembeli Avanza ini? Kenapa sih mereka membeli Avanza ini? Gitu contoh ya. Kalau saya mau jualan kecap, berarti saya akan angkat tentang profil seorang ibu-ibu. Ibu-ibu yang menggunakan bumbu masak kecap untuk menyenangkan keluarganya. Saya bisa ambil cerita sebenarnya atau mungkin saya ambil fiksi ceritanya tapi sampaikan kepada audiens bahwa ini ceritanya fiksi ya, cuma penggambaran atau ilustrasi. So, story always uses human being. Jadi selalu menggunakan manusia. Ya, itu lebih connect. Kenapa? Karena manusia sangat menghargai manusia lain dan mereka juga mengalami hal yang sama. Siapa yang nggak pernah di dapur? Siapa yang nggak pernah masak? Siapa yang nggak pernah kepinginan beli mobil? Siapa yang nggak pernah ini? Siapa yang nggak pernah itu? Jadi, so story connects people. So build your own great story to share your presentations gitu ya. Dan yang penting juga adalah antusiasme. Tidak ada satu keberhasilan tanpa antusiasme di depan. Karena ketika Anda menyampaikan presentasi seperti ini, ya kali ini di presentasi ini saya mau menyampaikan bahwa ide saya ini insya Allah sih, saya mungkin ide terbaik ya. Suaranya lemah, wajahnya nggak menggambarkan keyakinan, turun, body language yang nggak yakin, pemilihan diksi atau kata-katanya nggak meyakinkan, so nobody would buy your product. Tapi ketika Anda bilang, ladies and gentlemen, bapak dan ibu, saya percaya bahwa 10 tahun ke depan produk yang saya sampaikan ini menjadi jawaban dari apa yang dibutuhkan orang. Jadi pastikan Anda mau beli 10 tahun lagi, ketinggalan 10 tahun atau sekarang gitu. Dengan antusiasme itu ya. Tapi beda ya antara antusiasme dengan bohong-bohongin ya. Jadi ini biasanya orang nggak akan pernah jauh dari apa yang dia sampaikan. Nah, antusiasmenya ini sangat menentukan seberapa berhasilnya Anda, gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sederhana aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komen. Kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman yang lain yang lagi persiapan mau presentasi, mau ngomong, menghadapi dosen dan sebagainya. Dan saya ini sangat senang ketika bisa ngobrol, menjawab pertanyaan dari teman-teman. Until we meet again, thank you so much. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.